Selanjutnya kita akan dengarkan dari beliau, dan ini dalam rangka menyambut dan bergembira dengan hari bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan haul seorang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, yakni Kiai Romli bin Haji Hasan, simbah saking guru kita Kiai Haji Ihsan Turmudi, nopo ingkang terkenale Gustur Al-Hafidh. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan dari beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, nopo ingkang dikenal Gus Qayyum. Nasihat beliau, petuah beliau, monggo sareng-sareng nyuwun kali Gusti Allah apa yang disampaikan menjadi tambahnya iman dan Islam kita, tambah baiknya kita, tambah taat dan takwanya kita, tambah mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk beliau waktu dan tempat dipersilakan, falyatafadhal mathuban mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah Al-Habib Ghazi Ibn Shihab Al-Habib Hasan Al-Jufri, Al-Habib Yahya Al-Jufri, saudara kami Al-Akhil Fadil Kiai Ihsan Turmudi, hadirin hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami pertama, kami ingin menyampaikan bahwa ada satu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau memanjat pohon untuk mengambil kayu arok yang biasa dipakai siwakan, dipakai siwak. Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon, kemudian sarungnya itu, bajunya itu membuka, dihempus oleh angin, bajunya membuka, kelihatan betis beliau, betis kentol, kecil sekali, betisnya kecil. Akhirnya orang-orang tertawa karena melihat Abdullah bin Mas'ud ternyata memanjat pohon, kainnya tersingkap oleh angin, kelihatan betisnya kecil dan ditertawakan banyak orang.
Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa betis Abdullah bin Mas'ud sekecil itu di sisi Allah lebih berbobot daripada gunung Uhud. Orang sekecil itu betisnya di sisi Allah lebih berbobot daripada gunung Uhud. Kecil manusianya, tinggi ilmunya. Kecil manusianya, tinggi ibadahnya. Kecil manusianya, tinggi kesolihannya. Kecil manusianya, tinggi keikhlasannya. Itulah yang membawa manusia menjadi manusia yang berbobot. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, huruf sa, tahu huruf sa titiknya berapa? 3. Itu saya baca dalam kitab Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Huruf sa itu ada 1414 dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran huruf sa itu 14 total ya. 1414. Di antaranya itu disebutkan dalam Al-Quran benda yang berbobot itu awan mendung, sikal. Sikal itu awan mendung yang berbobot. Kemudian sakil. Sakil dalam Al-Quran itu 2 kali. Qaulan sakila dan yauman sakila. Qaulan sakila, Al-Quran ialah kalam yang berbobot yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu sangat berbobot, qaulan saqila. Maka Abdullah bin Mas'ud kenapa menjadi manusia berbobot? Orangnya kecil tapi berbobot karena beliau adalah hafidul Quran, orang yang ahli Al-Quran, pakar Al-Quran, ulama Al-Quran. Itu termasuk Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau manusia itu disebut berbobot, satu orang yang menjadi manusia Qur'ani, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, perilakunya dengan Al-Quran, Ibu-ibu kalau makan dengan minum dulu mana? Makan dulu atau minum dulu? Kalau pas berbuka puasa Ramadan, begitu azan maghrib minum dulu atau makan dulu? Nah ini kan terbalik. Kalau Al-Quran makan dulu. Kulu washrabu. Makan dulu kemudian minum. Jangan minum dulu kemudian makan. Makan dulu kemudian minum. Itu Quran. Kemudian manusia itu kalau berdoa ingin cepat terkabul, tergesa-gesa enggak? Ingin tergesa-gesa enggak terkabulnya itu? Al-Quran bicara, fala tasta'jilun. Jangan tergesa-gesa. Kemudian kalau orang punya hutang dengan saudara, punya hutang, minta tempo waktu,
Anda memberi waktu tempo enggak? Al-Quran bicara fanadhiratun ila maisarah, berikan tempo waktu membayar hutang. Nah, ini manusia Quran. Kalau bisa seperti itu, manusia yang berbobot sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang disebut berbobot adalah orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari namanya sampai perilakunya. Saya baca dalam kitab Mukhnil Muhtaj, besok pada hari kiamat orang itu masuk surga. Joko masuk surga. Kemudian Sa'dun masuk surga. Imran masuk surga. Waloyo masuk surga. Muhammad masuk surga. Sama-sama masuk surga, yang dipanggil dulu Muhammad. Orang-orang yang bernama Muhammad dipanggil lebih dulu. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah punya nama Jawa kan artinya bagus. Urip itu kan kalau orang Arab Aish, orang Jawa urip. Orang diberi makna urip, diberi makna bejo. Namanya siapa? Bejo. Itu kalau orang Arab kan Fauzi. Iya kan? Kalau orang bahasa Arabnya apa? Fauzi. Orang Jawa memberi nama Bejo. Namanya siapa? Sugeng. Itu kan namanya ya Said. Said itu artinya sugeng. Bahagia. Tapi kalau bisa diberi nama Muhammad semua. Kalau laki-laki. Itu besok di akhirat punya efek dipanggil lebih awal masuk surga. Sama-sama masuk surganya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil lebih awal. Ini mengikuti sunnah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berbicara. Nabi kita itu kalau bicara, semua auden, semua yang diajak bicara, tidak ada satupun yang kecewa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukhatabnya yang diajak bicara, orang bodoh senang, orang bodoh senang, orang pinter senang, orang bermasalah senang, orang mukmin senang, orang kafir di depan Nabi itu mendengarkan bicara Nabi itu senang. Nurani, meskipun dia antagonis memusuhi Nabi, tetapi hati nuraninya mengakui keindahan, kesantunan, keakhlakan luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti sunnah. Di antaranya Rasulullah itu subhanallah, kalau bicara luar biasa sampai apa itu orang yang bodoh pun sampai lega hatinya. Rasulullah itu punya sahabat Nabi, panggilannya keledai. Panggilannya siapa? Keledai, khimar. Itu suka memberi oleh-oleh kepada Nabi. Nabi sering dibawakan oleh-oleh, tapi ini dihutangkan ke orang. Nanti Nabi yang bayar.
Jadi orangnya itu bawa oleh-oleh, kurma atau anggur atau kurma, anggur, madu. Rasulullah, ini dari saya hadiah. Ternyata ini bukan miliknya dia, hutang. Di warung-warung, di toko-toko, nanti Rasulullah yang ditagih. Tapi orang ini suka memberi Nabi, cuma tidak punya. Bondo cupet ati karep, itu ada. Memberi Nabi hadiah kurma. Tidak lama kemudian pedagang kurmanya datang. Rasulullah, kurmanya sudah diterima. Oh iya, tadi dari khimar keledai itu. Itu hutang Rasulullah belum dibayar. Rasulullah bayar. Nanti lagi bawakan oleh-oleh lagi, datang lagi, Rasulullah bayar lagi. Ada orang seperti itu. Subhanallah, ini orang sangat dicintai Nabi. Suatu ketika orang ini belum insaf, masih minuman keras. Dia minuman keras. Tapi akhirnya tobat. Begitu minuman keras, dieksekusi, dihukum, dicambuk. Cambuk minuman keras 40 kali. Kalau Umar bin Khattab menambah 40 jadi 80 kali. Kalau Rasulullah SAW hanya 40 kali cambuk. Ketika orang ini minuman keras dicambuk, sahabat mencaci maki. Mencaci maki kepada orang ini. Apa kata Rasulullah? Jangan dicaci maki. Orang ini dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, orang ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa mencintai Rasulullah? Sering bawa oleh-oleh tapi Rasulullah yang bayar. Itu pernah. Jadi Rasulullah disukai orang. Subhanallah, akhlaknya. Yang ketiga, untuk menjadi manusia yang berbobot di sisi Allah. Berbobot. Yang ketiga adalah memilih jalan hidup hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Semua tafsir menafsirkan ayat ini, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bisa menafsirkan yang macam-macam. Tapi satu tafsir yang sulit ditinggalkan adalah diberi arti qanaah. Hidup menerima apa adanya. Itu hidup yang baik. Ini akan menjadi manusia yang berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup sabar, syukur dengan nikmat yang ada di depan kita. Hidup apa adanya. Nanti kalau hidupnya apa adanya, terasa apa-apa ada. Karena biasa hidup apa adanya, maka dunia ini terasa apa-apa ada. Seperti orang rokok, itu bahaya penyakit paru-paru. Tapi lebih bahaya lagi penyakit rupa-rupa. Bukan paru-paru, Pak. Paling bahaya itu rupa-rupa. Rupa-rupa. Ini. Ada beradab, ada biadab. Ada ahlul lubbi, ada ahli lobi. Kalau ahlul lubbi orang yang cerdas. Kalau ahli lobi lain. Ada ahlul lobi, ada ahlul lubbi. Maka yang ketiga ini tanamkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dengan qanaah, hidup qanaah. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyafnya, itu tafsir Mu'tazilah, bukan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, menukil dari tafsirannya, ingat saya, dari Hasan Al-Basri, memaknai hayatan thayyibah itu qanaah, hidup menerima apa adanya. Subhanallah.
Saya berikan contoh hidup apa adanya. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu pernah saya baca dalam karyanya Qalyubi Amirah yang mengarang Hasyiah Mahalli. Qalyubi Amirah dalam ensiklopedinya An-Nawadir, sebuah kitab yang berjudul An-Nawadir. Di situ dijelaskan Nabi kita itu pernah kerja, Pak. Karena tidak punya uang, cucunya belum makan, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, menantunya belum makan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha belum makan, Nabi kita bekerja. Kerja di rumahnya orang Badui. Kerja apa? Menimba air. Coba bayangkan. Rasulullah pernah kerja menimba air di sebuah desa. Satu timba diupahi kurma. Satu timba upahi kurma berapa butir, satu timba berapa butir. Jadi ngitungnya upah itu per satu timba. Dikerek gitu. Rasulullah ngangsu. Yang punya sumur tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dikira ini modin ranggen. Dikira ini orang mana itu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kerja mengambil air dari sumur. Nah, begitu ngambil satu kerekan, satu ambilan, dapat kurma. Dua kerekan, dapat kurma lagi. Sampai berapa kerekan timba itu, timbanya putus, Pak. Jatuh ke dalam sumur. Yang punya rumah marah karena Nabi Rasulullah menjatuhkan, melepaskan timba itu jatuh dalam sumur. Orangnya marah, Nabi kita ditampar sama yang punya sumur. Ditampar sama yang punya sumur. Akhirnya Rasulullah pulang membawa kurma karena sudah diupahi kan. Dapat berapa timba kan diopahi. Cuma timbanya jatuh dalam sumur, putus talinya. Rasulullah ditampar sama yang punya sumur. Begitu Rasulullah pulang bawa kurma untuk memberi makan kepada Sayyidina Hasan, Husain sekeluarga radhiyallahu anhum. Orang itu di rumah dikasih tahu sama tetangganya, kamu tahu siapa yang kamu tampar itu? Saya tidak tahu. Dia belum Islam. Yang kamu tampar itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orangnya kaget, sedih. Terus orangnya mengambil peso. Orangnya mengambil peso, Pak. Melakukan tindakan yang ekstrim. Orangnya menyesal karena menampar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya mengambil peso, tangannya yang habis nampar Nabi itu dipotong. Dipotong saking menyesalnya menampar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tangannya dipotong, lepas, pergelangan itu lepas, berdarah, bercucuran darah. Akhirnya tangan yang dipotong itu dibawa, kan yang nampar kan satu tangan, dipotong kan masih satu. Tangan yang putus itu dibawa oleh orang itu, dibawa ke Rasulullah untuk minta maaf. Bercucuran darah di jalan, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya orang ini masuk Islam. Menyesal kenapa menampar Rasulullah SAW. Masuk Islam tapi tangannya sudah putus, bercucuran darah. Tidak dibawa ke Solo untuk dioperasi ortopedi, tidak dibawa ke rumah sakit dokter ortoped, tapi oleh Nabi SAW tangan itu diambil, kemudian dipasangkan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tangan itu dipasang oleh Nabi, kembali sempurna. Dan orangnya menjadi seorang muslim. Inilah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita itu pernah hidup sampai kerja apa? Mengangsu air. Ini namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Menerima apa adanya. Sudah berapa itu? 3. 3 ya. Yang keempat, menjadi manusia berbobot, yaitu seperti Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat adalah manusia yang punya iffah, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga akhlaknya, menjaga agamanya, menjaga rizkinya, menjaga pergaulannya. Ini orang yang punya sifat iffah terjaga, itulah manusia yang berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca satu kitab berjudul Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran. Ada sebuah kitab yang berjudul Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran. Anak-anak kita bagaimana bisa menghafal Al-Quran. Di situ diceritakan di negara Nigeria. Di negara Nigeria pernah ada seorang pastor Nasrani. Tahu bahasa Arabnya pastor? Qassun. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Qissisin itu pastor. Ada seorang pastor di negara Nigeria. Pastor ini melemparkan Al-Quran. Melemparkan Al-Quran, mengambil bensin. Bensin dilemparkan pada Al-Quran. Mau dibakar oleh pastor itu. Di negara Nigeria. Al-Quran diambil, dilempar, disiram dengan bensin, mengambil korek api dia. Begitu mengambil korek api itu dinyalakan, dilemparkan ke bensin, Qurannya tidak terbakar, malah tangannya pastor itu yang terbakar. Tangan pastor itu yang terbakar. Akhirnya tangan pastor ini terbakar, disaksikan banyak orang. Akhirnya pastor ini sadar, dia kualat membakar kitab suci Al-Quran, ingin membakar kitab suci Al-Quran, tapi belum sampai Al-Quran itu terbakar. Akhirnya pastor ini masuk Islam. Begitu masuk Islam, subhanallah, terjaga akhlaknya, menjadi orang yang sangat taat dengan ajaran Islam. Akhirnya diikuti oleh 200 misionaris di Nigeria. Diikuti oleh 200 misionaris di Nigeria. Karena apa? Ini orang iffah, terjaga. Terjaga, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengganggu agama lain, tidak boleh kita. Maka agama lain pun tidak boleh mengganggu kita. Kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Menteror mereka tidak boleh, radikal juga tidak boleh, teroris juga tidak boleh, merusak kegiatan pemeluk agama lain juga tidak boleh, menghalang-halangi mereka juga tidak boleh. Seperti mereka juga tidak boleh menghalangi kita. Nah,
seperti inilah yang disebut iffah, menjaga agama kita sendiri. Ajaran agama kita amalkan. Itu namanya iffah. Kemudian yang kelima, tadi sudah berapa? 4 ya. Yang kelima, supaya menjadi manusia berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang setiap nafas, setiap dia itu bernafas, dia ingat bahwa tadabbur, muhasabah, muraqabah, bahwa kita itu berkurang umur kita. Itu menjadi manusia yang baik. Umur kita mungkin semakin berkurang. Maka untuk memperpanjang umur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita dengan sedekah. Panjangkan umur kita dengan silaturahim. Panjangkan umur kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sholawat, yang kita tekankan itu kan diantaranya sholawat, seperti yang dibaca oleh para habaib yang memberkahi kita ini, para habaib, para sadah, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah banyak membimbing kita, khususnya bangsa Indonesia ini, dengan bacaan maulid-maulid di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita bersyukur karena yang paling depan yang membimbing kita ini para habaib dan para sadah. Ini harus kita syukuri, karena beliau-beliau inilah yang secara biologis adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya baca sholawat di Spanyol itu, di Spanyol saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karya Muhyiddin Ibnu Arabi. Di Spanyol itu ada orang seneng Nabi, orangnya itu dikasih nama Allahumma sholli ala Muhammad. Di Spanyol, saking senengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya itu bernama Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nama orang. Nama orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi pagi saya baru ngasih nama orang, qad aflaha man tazakka. Ada orang punya anak laki-laki minta nama saya udah kasih nama qad aflaha man tazakka. Panjang ya. Kalau diberi nama idza zulzilatil ardul, kasihan nanti ya. Kita kasih nama qad aflaha man tazakka. Ada di Spanyol orang suka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai namanya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam karyanya Al-Kalimut Thayyib, kumpulan fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah di Mesir, bahwa di dunia ini manusia yang diberi Muhammad situna milyun, 60 juta. 60 juta Pak. Loh kok ada yang punya data 60 juta? Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam karya Al-Kalimut Thayyib, kumpulan fatwa Syekh Ali Jum'ah, saya baca bahwa di dunia ini ada sebuah data, nama-nama manusia di dunia yang bernama Muhammad itu telah terdata tidak kurang 60 juta.
Subhanallah. Luar biasa ya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 60 juta. Nah, saya hitung kalau penduduk di dunia ini 8.500 juta, idealnya 5.000. Saya pernah berdiskusi dengan Jenderal Gatot, pernah diskusi dengan saya di salah satu forum dengan saya, dia cerita ke saya. Jenderal Gatot Nurmantio, dia cerita bahwa manusia di dunia ini, Kiai, bumi ini standarnya 5.000 juta. Tapi sekarang sudah dihuni 8.000 juta. Standarnya 5.000 juta, kata dia. Tapi saya tetap berujuk pada teori Al-Quran bahwa bumi ini akan tetap cukup dihuni manusia. Karena Al-Quran pada satu ayat ada teori, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas dan Anda bisa hijrah, yang Jawa ke luar Jawa, ada yang Jawa ke Malaysia, yang Malaysia ke Indonesia, berputar manusia di muka bumi ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ternyata di dunia ini kalau jumlah penduduk 8.000 juta, yang muslim itu mungkin sekitar 1,5 miliar, yaitu 1.500 juta. Kemudian yang sholat mungkin separuh. Dari 1.500 juta itu mungkin yang sholat 1.000 juta. 1 miliar orang muslim. Itu per hari mereka orang muslim ini menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu, dia menyebut berapa kali nama Muhammad itu? Kali 1.000 juta umat Islam di dunia yang sholat. Berarti tiap hari orang itu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Nah, apa pengaruhnya? Apa efektifnya? Luar biasa, Pak. Penelitian tentang Muhammad, kami ini meneliti lama tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman, seorang muslim beriman, kami dulu meneliti tentang organ-organ Nabi dalam Al-Quran. Belum saya susun a'dha'un Nabi fil Quran, itu pernah saya teliti, organ-organ Nabi dalam Al-Quran. Ternyata saya teliti organ-organ Nabi dalam Al-Quran itu. Tidak semua saya sampaikan di sini karena itu penelitian yang sangat rumit tentang organ-organ Nabi dalam Al-Quran. Ternyata semua organ-organ Nabi dalam Al-Quran setelah saya teliti satu persatu itu tentang etika dan kejiwaan semua. Etika yang tingkat tinggi, kejiwaan yang tingkat tinggi, spiritual yang tingkat tinggi. Semua itu. Coba alam ketika Nabi itu tentang dibersihkan hatinya, alam nashrah laka sadrak, dada, itu kan organ. Organ Nabi. Tentang apa? Dada. Ketika Nabi dimudahkan menyampaikan Al-Quran, dimudahkan bertabligh Al-Quran, dimudahkan berdakwah dengan Al-Quran, Nabi disebut organnya fa innama yassarnahu bilisanika. Maka sesungguhnya aku mudahkan Quran dengan lidahmu. Lidah Nabi tempat mengalirnya Al-Quran. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin, untuk memberikan berita gembira kepada mereka yang takwa. Ini kan organ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma belum saya paparkan, memang masih dalam penelitian saya.
Saya waktu itu meneliti tentang a'dha'un Nabi fil Quran. Jadi Rasulullah itu secara organ saja luar biasa. Saya baca dalam satu tafsir, dalam satu kitab sirah. Kadang kitab sirah itu banyak sekali. Ada sirah Ibn Hisham. Yang paling terkenal ada sirah Ibn Hisham. Ada Tabaqat Ibn Sa'ad. Nah, Nabi kita itu saking dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat Nabi kita itu tidak punya bayang-bayang. Khusus tubuh Nabi kita tidak ada bayang-bayangnya. Semua manusia punya bayang-bayang, khusus Nabi kita enggak ada bayang-bayang. Jadi tidak pernah diinjak, bayang-bayang Nabi tidak pernah diinjak oleh manusia. Kiai masih punya bayang-bayang. Kalau berjalan dengan santri, bayang-bayang kiai diinjak oleh santri. Masih bisa. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat Nabi kita itu tidak punya bayang-bayang. Secara biologis itu spesifik biologis Nabi itu berbeda dengan manusia biasa. Anda bisa baca dalam sebuah analisis ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tussahah. Beliau mengatakan darah Nabi itu bisa diminum untuk obat. Urin Nabi bisa diminum untuk obat. Air kencing Nabi itu diminum oleh sahabat untuk obat. Maka ulama mengatakan khusus air kencing Nabi itu tidak najis. Saya baca lagi di dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah dengan syarahnya Hasyiah Zarqani Mawahib, bahwa Nabi kita itu kalau buang hajat berak di satu tempat di tanah lapang, Nabi kita kalau berak di lapangan misalnya, kan tidak ada WC. Nabi kita mau berak di lapangan, di jalan tidak ada WC, itu tanah langsung membuka. Tanah langsung membuka, Nabi kita kemudian buang hajat, langsung otomatis menutup dan baunya harum. Luar biasa. Itu kita tidak bisa itu Pak. Tidak bisa kita ini. Ya. Itu otomatis. Jadi Rasulullah itu kalau buang hajat di satu tempat sohra, di sohra tanah yang padang pasir atau di tanah lapang yang lain yang tidak ada WC permanen di sana, begitu Rasulullah menginginkan buang hajat, qada'ul hajah, tanah itu membuka. Begitu tanah membuka, Rasulullah itu kemudian buang hajat, tanah menutup. Begitu menutup, berhamburan semerbak aroma yang harum. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti beda. Secara biologis pun beda dengan organ manusia biasa. Tetap beda. Tetap berbeda itu. Belum spesifik yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita membaca sholawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Itu luar biasa. Sebisa-bisanya. Orang awam sholawatnya jangan dikasih yang panjang-panjang. Bingung nanti. Orang awam baca Arabnya belum lancar, kasih sholawat yang ringan-ringan. Ya. Yang ringan-ringan, yang hafalannya gampang. Atau bahasa Jawa. Sholawatnya bahasa Jawa. Tidak apa-apa. Bahasa Arab tapi diterjemahkan ke Jawa. Untuk memudahkan orang Jawa, memudahkan orang awam yang belum bisa mengucapkan kalimat Arab, bisa membaca sholawat dengan bahasa Jawa. Itu bagus itu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari kami,
untuk menjadi manusia yang berbobot, Masya Allah, untuk menjadi manusia yang berbobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mencintai orang-orang yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Kita mencintai manusia yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa saja. Subhanallah. Orang yang berbeda madhab dengan kita, tapi iman, muslim, mukmin, kita saling menghormati. Karena bagaimanapun mereka juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang beda madhab, beda fikihnya. Secara prinsip imannya sama, secara Islamnya sama, cuma beda cara praktek-praktek kesunahannya yang berbeda-beda. Praktek-praktek yang lain berbeda-beda, tapi berkoridor pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita hormati. Kadang berbeda dengan kita, tapi bagaimanapun mereka itu juga membela Rasulullah. Bagaimanapun mereka itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini cinta maulid. Subhanallah. Cinta maulid. Kami ini cinta sholawat. Tapi mungkin sebagian dari mereka ada yang belum bergabung dengan maulid. Kita tidak usah saling bermusuhan. Mereka juga menghargai kita yang maulid. Yang kita maulid jangan disalahkan, karena kita ini untuk menghormat Nabi Rasulullah SAW. Dan kita pun tidak usah memandang antagonis, memandang permusuhan, melakukan permusuhan, tidak usah. Mereka pun jangan memusuhi kita, jangan membid'ahkan kita, jangan mengkafirkan kita karena kita maulid. Tapi kita pun juga kalau mereka belum mau, kita tidak usah menghujat-hujat mereka. Saya cinta maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil saya suka maulid dan sering memberikan pembelaan terhadap amaliyah kita maulid dengan cara istidlal dan istinbat. Tapi saya ingat persis cara mereka Rasulullah SAW menghormati para sahabat yang ijtihadnya kadang berbeda-beda. Bahkan ulama kadang berbeda-beda. Pada sesama ahli sunnah wal jamaah kadang berbeda-beda dalam hal-hal yang sifatnya yang tidak primer, hal-hal yang sekunder, masalah-masalah Islam yang sifatnya tidak primer tapi sekunder, mungkin terjadi perbedaan. Tetap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ya, tetap ukhuwah apa? Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Terakhir dari kami itu karena Nabi kita sedih kalau umatnya itu bermusuhan. Nabi kita itu sedih sekali kalau melihat umatnya bermusuhan. Nabi kita tidak khawatir apa-apa, yang dikhawatirkan Nabi kita itu adalah kita bermusuhan. Maka kita saling menghormati. Kita yang maulid seperti ini, saya himbau, saya minta saudara-saudara yang belum mau maulid, jangan salahkan kita melaksanakan maulid, jangan bid'ahkan kita, jangan kafirkan kita. Kita ini menghormati Rasulullah SAW. Saudara yang belum mau maulid, kita pun tidak bereaksi. Kita bicarakan secara ilmiah. Kita bicarakan secara ilmiah, sadar secara natural, tidak antagonis, tidak berantem fisik, tapi secara ilmiah dan sadar dengan natural,
dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu cara Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Seperti ini loh, Rebu Wekasan. Ini ulama ahli sunnah berbeda-beda. Loh, Rebu Wekasan itu bukan hanya orang yang di luar NU yang berbeda-beda. Di dalam NU pun ulama itu berbeda-beda. Ada yang berkenan amalan Rebu Wekasan, ada para kiai sebagian tidak berkenan Rebu Wekasan, kan begitu. Ada sebagian kiai tidak berkenan, ada sebagian kiai berkenan, berbeda-beda. Dan mereka saling punya hujah sendiri-sendiri. Gimana? Kita saling menghormati. Kiai yang berkenan acara amaliyah ya, Rebu Wekasan, ada sebagian kiai yang tidak berkenan dengan amaliyah Rebu Wekasan. Dan semua punya ilat, punya hujah sendiri-sendiri. Nah, ini saling menghargai. Tidak sama sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu sampai sekarang, ya. Kalau saya tunjukkan saudara akan kaget, beberapa ulama besar kita juga tidak berkenan kalau ayah saya pakai Rebu Wekasan, di Lasem pakai Rebu Wekasan, Sarang juga pakai, sebagian pakai. Jadi Lasem ayah saya itu pakai Rebu Wekasan. Tapi sebagian ulama ada yang tidak berkenan, kita pun menghargai. Meskipun ayah saya pakai Rebu Wekasan, tapi saya sangat memuliakan dengan para kiai yang tidak pakai Rebu Wekasan. Paham ya? Itu cara kita supaya menyenangkan Rasulullah SAW, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Terakhir dari kami, saya baca satu hadis Nabi SAW, juga dikutip oleh ulama kontemporer yang baru wafat, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib itu orang Syria, punya tafsir Ar-Raghib. Punya tafsir Ar-Raghib, di situ saya baca ada hadis Nabi SAW, di situ dikatakan dinuk innama huwa lahmuka wa damuk. Dinak boleh, dinuk agamamu innama huwa lahmuka wa damuk. Sesungguhnya agamamu adalah dagingmu, sesungguhnya agamamu adalah darahmu. Innama huwa lahmuka wa damuk. Jaga agamamu, itu dagingmu, itu darahmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina biyadikal khair biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna min adh-dhulumati lin-nur. Allahumma ya Allah yassir lana umurana min umuri dini wa dunya wal akhirah waqdi hawaijana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa yassir maqasidana min maqasidid dini wa maqasidil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب